Unlisteners, mungkin sebelum kalian mengerjakan buku Purposeful Life, kalian adalah remaja yang hidup biasa-biasa saja, dengan rutinitas yang biasa-biasa saja. Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak sekali remaja lain di luar sana yang nggak ngerti sama sekali kalau kita bisa memilih untuk hidup penuh dengan tujuan yang dari Tuhan. Taunya gimana sih kalau seseorang itu nggak punya hidup yang penuh dengan tujuan? Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang mudah mengeluh, tidak mau keluar dari tempat nyaman mereka, tidak punya atau tidak mengejar sebuah mimpi dalam hidup mereka. Mereka hidup hanya diatur oleh orang tua atau orang lain di sekitar mereka, atau hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, kebayang nggak siapa orang-orang di sekitar kalian yang ciri-cirinya kayak gini? Kalau ada, ini mungkin tandanya buat kalian nolongin mereka supaya punya hidup yang penuh dengan tujuan. Tuhan sudah secara sengaja menempatkan mereka di dalam kehidupan kalian, dan ini waktunya untuk kalian memberkati kehidupan mereka. Coba kamu checklist di catatanmu dan dalam hatimu, bagian-bagian mana saja sih yang sudah pernah kamu lakukan ke teman-temanmu. Yang pertama, ajak mereka mendekat ke Tuhan. Kalau kita melihat sebuah benda yang unik yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, siapa orang yang paling tepat untuk kita bertanya, apa sih tujuan diciptakannya benda ini? Tentu kita akan bertanya kepada penciptanya, the creator. Sama dengan manusia, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, maka yang paling tahu mengapa kita dilahirkan adalah Tuhan. Ingat nggak nih teman-teman, ayat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Tuhan mau kita hidup di dalamnya, pasti Tuhan mau juga untuk spill atau bocorin tujuan kita diciptakan. Gimana caranya ajak teman kita mendekat ke Tuhan? Kalian bisa ajak dia baca firman bareng, doa bareng, atau ikut persekutuan doa bareng. Firman Tuhan itu yang akan menjadi cermin dan petunjuk buat kita melihat siapa sebenarnya kita di dalam kacamata Tuhan. Dan yang kedua adalah menemukan potensi yang Tuhan beri. Kalau Tuhan memberi tujuan buat hidup kita, Tuhan juga pasti sudah memberikan aset atau modal untuk kita melakukannya. Kita nggak mungkin dibiarkan jalan tanpa bekal apapun juga. Nah, kita bisa bantu teman kita untuk menemukan apa sih aset-aset yang Tuhan udah kasih dalam hidup mereka. Paling gampang nih, sambil kalian mengerjakan buku Purposeful Life atau sesudah kalian mengerjakannya, kalian bisa sekalian beliin satu buku tambahan buat mereka untuk mereka kerjakan. Dengan mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, buku ini akan menolong mereka untuk semakin memahami setiap aset yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah belajar membuat goal. Punya hidup yang penuh dengan tujuan tidak selalu bicara mengenai goal yang besar dan lama. Hidup yang penuh tujuan berarti kita membiasakan diri selalu memiliki tujuan dalam segala hal yang kita kerjakan. Dimulai dengan kebiasaan memiliki dan mencapai tujuan yang kecil, maka kita akan terlatih dan siap saat kita mau mencapai tujuan yang besar. Misalkan dalam belajar, kamu bisa menuntun temanmu dengan bertanya, apa sih tujuan kamu belajar di sekolah? Apa yang ingin kamu capai dari ujian kali ini? Selain itu, kasih juga batas waktunya, misalkan goal yang ditentukan adalah dalam 1 bulan, saya akan menguasai pelajaran bahasa Inggris mengenai simple present tense. Saya akan berusaha agar nilai ujian Inggris saya mendapatkan nilai 80. Setelah itu, tolongin dia agar betul-betul mencapai nilai yang dia inginkan. Lakukan ini dengan konsisten sehingga terbentuk sebuah kebiasaan baru untuk kita melakukan segala sesuatu dengan ada tujuannya. Nah, Unlisteners, dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, coba deh kamu cek, checklist mana yang lebih banyak keisi, yang tanda-tanda hidup tanpa tujuan atau checklist hidup yang penuh dengan tujuan. Lalu, renungkanlah dan pikirkan langkah selanjutnya sebagai responmu dari perenungan itu. Mengisi checklist tadi akan jadi bagian dari proses evaluasi salah satu jalan menuju Purposeful Life. Jadi, seharusnya itu memberikan kita pertumbuhan. Mengerjakannya memang perlu kejujuran dan kerendahan hati kita. Makanya kita mau melakukannya bersama-sama, saling jujur dan saling support. Dan dari situ akan ada pertumbuhan yang signifikan karena kamu bersedia belajar dan berjalan bersama-sama. We grow by helping others grow.